surat-surat 3 sebelumnya. Al-Ikhlas enggak ya? Al-Ikhlas beda. Seperti surat An-Nas dan Al-Falaq mengambil salah satu kata yang ada di ayat surat itu. Tabbat yada abi lahab. Lahab, abi lahab, lahabnya itu dijadikan nama surat. Nanti nama yang lain juga Al-Masad, itu juga diambil dari ayat hablum mim masad. Nah, Al-Masad itu dijadikan nama surat juga. Nama ini mencerminkan inti pesan surat tentang ancaman siksa neraka yang paling dahsyat bagi mereka yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini cukup monumental karena menyebut nama orang yang disebut orang jahat, orang kafir lah gitu, menyebut nama orang walaupun yang disebut julukannya, yang disebut bukan nama asli tapi julukan. Kenapa Abu Lahab itu julukan? Lahab tadi geni, Abu bapak geni. Ini bukan kunyah. Kalau kunyah itu diambil dari anak laki-laki pertama. Anak laki-laki pertamanya Abu Lahab itu namanya Utaibah. Namanya Utbah. Namanya Utbah bin Abi Lahab. Jadi kunyahnya Abu Lahab itu Abu Utbah. Abu Lahab juluk. Kenapa dijuluki Abu Lahab itu? Kulitnya putih kemerah-merah karena kulitnya cakep ya Nabi juga warnanya. Cuman Abu Lahab ini orangnya temperamental, sumbu pendek, gampang meledak. Mercon kalau sumbune pendek ya cepet meledak. Tapi kalau sumbune semeter suwe nemen sulit belaju, nggak meledak karena panjang sumbunya. Nah kalau Abu Lahab itu sumbu pendek, sebentar meledak, marah. Orang kalau marah itu darah bisa naik ke wajah. Sudah wajahnya kemerah-merahan, marah, dan itu sering tambah abang. Itulah kenapa dijuluki Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Kalau adiknya Abu Lahab, adiknya Abdul Uzza, itu bapaknya Nabi Abdullah. Allah ngaturnya, ya Allah pinter ya Allah ngaturnya pinter. Bapaknya Nabi mau jadi Nabi namanya Abdullah kan itu. Nabi Waalaikumsalam warahmatullah. Bapaknya Nabi bukan Abu Lahab tapi Abdullah. Jadi nama aslinya Abdul Uzza, hambane Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyahnya Abu Utbah, julukannya Abu Lahab. Tapi dikenalnya Abu Lahab itu, yang terkenal itu Abu Lahab. Kita bicara asbabun nuzul. Bapak dan Ibu, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi bisa dikelompokkan 3 kelompok.
Yang pertama, Abu Lahab itu pamannya Nabi yang benci Nabi, benci Islam, sekaligus juga kafir, tidak beriman. Sudah tidak beriman, benci lagi terhadap Islam. Itu kelompok pertama. Ya kelompoknya bisa diwalak-walik, nggak ada masalah. Kelompok keduanya sayang Nabi, melindungi Nabi, tapi tidak Islam, tidak beriman. Abu Thalib. Kelompok berikutnya ya sayang Nabi, menjaga Nabi, tapi juga beriman. Yang pertama Hamzah pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini lebih dulu beriman, sejak awal beriman. Nanti yang lain yang beriman dan juga menjaga Nabi, Al-Abbas. Al-Abbas ini lebih akhir, dia beriman sebelum Nabi hijrah. Ketika Nabi akan hijrah itu beriman Al-Abbas sampai ikut hijrah juga. Itu kelompok yang beriman dan menjaga menyayangi Nabi. Menjaga menyayangi Nabi tapi tidak beriman, Abu Thalib itu. Kalau Hamzah itu meninggal di saat perang Uhud, meninggalnya ditombak oleh budak hitam namanya Wahsy. Budak memang dipesan, dibayar khusus, dikirim ke perang Uhud, khusus spesial membunuh Hamzah. Bayarannya dimerdekakan. Siapa yang bayar? Hindun. Dia itu waktu perang Badar, kakaknya, bapaknya, keluarganya terbunuh. Maka akhirnya dendam membara. Maka cari orang yang membunuh itu Hamzah itu. Makanya dendam membara, dia cari orang sengaja. Wahsy itu punya kelebihan main tombak, melempar tombak gitu loh. Dia punya kelebihan itu. Itu dipesan, dikasih bayaran khusus untuk membunuh Hamzah. Maka Wahsy ketika di perang itu di Uhud dia nggak ngapa-ngapain, hanya mencari Hamzah dengan tombaknya saja. Dia nggak urusan dengan perang dengan yang lain. Pokoknya saya bisa bunuh Hamzah, saya merdeka, kayak gitu. Dan berhasil akhirnya. Itu Hamzah pamannya Nabi. Kalau Abu Thalib sampai ujung, sampai akhir menjelang sakaratul maut itu Nabi masih gedros, masih berusaha keras gitu loh agar pamannya beriman, tapi tidak berhasil. Saking gedrosnya Nabi sampai ditegur oleh turun ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad, lan pakainya lan itu udah pintu tertutup rapat, ora bakal lan tahdi, engkau itu ya Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Thalib tetap kekeh dengan agama ayahnya. Agama ayahnya berarti Abdul Muthalib, dan terus ke atas. Padahal kalau terus tarik ke atas sampai ke Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim beriman. Kenapa enggak terus
apalagi terus sampai Nabi Adam. Dan ibu, asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab itu ketika Nabi mendapatkan wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 241, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, perintah Allah kepada Nabi, wa anzir, beri peringatan, ashirotaka, keluargamu, al aqrabin, yang kerabat dekat. Saat itu Nabi sudah mulai diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Nabi kan dakwah 13 tahun di Mekah. 3 tahun itu bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Setelah turun ayat ini, terus termasuk nanti fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Ayat itu juga memerintahkan fasda', dakwahlah secara terang-terangan, nyatakan apa yang Allah perintahkan dengan terang. Itu setelah 3 tahun Nabi gerilya, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika turun ayat itu, perintah terang-terangan dakwah diawali dari kerabat dekat. Nabi naik ke Bukit Sofa, naik ke bukit nggak sampai pucuk ya, nggak sampai, sekedar agak tinggi kayak podium kayak gitu loh, karena akan bicara di hadapan orang banyak, agak tinggi. Terus Nabi memanggil kerabat-kerabatnya, kabilah-kabilah yang dari Bani Hashim, di Manaf, masih klan kerabat dekatnya Nabi. Terus setelah kumpul, semua kumpul tuh, yang manggil Nabi itu orang yang dicintai. Abu Lahab itu orang termasuk yang sangat cinta kepada Nabi. Abu Lahab itu orang pertama yang mencari ibu susuan. Begitu Nabi lahir, udah bekerja otaknya mencari perempuan susu. Mencari perempuan susuan zaman dulu trennya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang orang kampung tuh, orang-orang pedalaman, gurun. Kalau di kita orang gunung gitu ya, kalau sana pedalaman di gurun itu datang ke kota, mekahkan kota kan, untuk buruh nyusui, nanti dapat bayaran. Dan orang saat itu suka disusukan anaknya yang baru lahir. Kenapa? Itu prestis. Prestis kan bayar, berarti punya duit kan kayak gitu. Itu prestis. Rombongan Halimatus Sa'diyah dari kampung Sa'diyah itu, rombongan beberapa wanita yang lagi menyusui. Berarti kan dia punya anak karena menyusui. Rombongan ke Mekah untuk cari buruh. Nah, saat itu yang beliannya sudah dapat, yang belum dapat hanya Halimah. Lainnya nggak tertarik nyusui Nabi Muhammad itu. Kenapa nggak tertarik? Anak yatim, duitnya secuil, bayarannya secuil. Akhirnya karena sudah nggak dapat, wis ora apa-apa lah Muhammad buah apa, daripada orang oli kan gitu. Daripada orang oli. Tetapi Halimatus Sa'diyah itu begitu membawa Nabi, kan itu dibawa bukan hanya dibawa ke kampungnya, disusui, dipelihara di kampungnya. Itu rezekinya itu omber gitu. Begitu dia nyusui Nabi, miara Nabi, rezekinya itu omber, rezeki suaminya ya omber. Itu diceritakan sendiri oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi zaman dulu, zaman itu nggak aib, bahkan prestis. Sudah barang tentu Nabi kan menyusu pertama ibunya dulu, Aminah. Nah kemudian itu
Abu Lahab nyari nggak mudah, karena harus menyusuin. Ya itu saya mau berkata dilalah tak ganti wis qadarullah, wis takdir Allah, karena nggak ada yang dilalah kan seakan-akan apa ya, semua ditentukan oleh Allah. Qadarullah mas sudah ketentuan Allah, diatur oleh Allah kan gitu. Diatur itu kelalaian. Diatur oleh Allah. Abu Lahab punya budak menyusui, namanya Suwaibah. Si Suwaibah itu dikirim, disuruh untuk menyusui Nabi. Suwaibah itu berarti wanita kedua setelah ibunya sendiri yang menyusui Nabi sebelum Halimatus. Bahkan kabarnya saking senengnya Abu Lahab, Suwaibahnya itu akhirnya dimerdekakan, ben bebas nyusoni Nabi. Tapi begitu datang Halimatus Sa'diyah sudah berhenti, tidak lagi, karena Nabi dibawa Halimatus Sa'diyah ke kampung, ke rumah. Iya, itu Abu Lahab senang. Bahkan Abu Lahab itu besanan dengan Nabi. Anaknya Nabi, dua anak gadisnya Nabi itu nikah dengan dua anak lelakinya Abu Lahab. Besanan tuh. Setelah Nabi nikah dengan Khadijah itu. Ruqayyah. Nah, Ruqayyah itu dinikahkan dengan Utbah. Dengan Utbah anak pertamanya Abu Lahab itu. Ruqayyah itu masih muda belia. Nabi nikah usia berapa sih? 25 kan? Diangkat jadi Nabi 40. Berarti rentangnya 15 tahun. 15 tahun punya anak Ruqayyah. Berarti Ruqayyah usianya masih berapa tuh? Di bawah 15, 12, 11 itu. Dan nikah dengan ya wis, itu zaman dulu, kita nggak usah kalau dibanding zaman sekarang. Nabi dengan Aisyah, jadi Nabi jangan kaget, Nabi dengan Aisyah, Nabi masih belia juga 11 tahun. Kan nikahnya itu 9 tahun loh. Mulai hubungan, dihubungi, digauli umur 11 tahun. Jadi Nabi nggak sendirian, itu Ruqayyah, Utaibah juga begitu tuh. Terus Ummu Kulsum, anak Nabi berikutnya, nikah dengan anaknya Abu Lahab yang ketiga, namanya Utaibah. Yang pertama Utbah, kemudian Utaibah yang ketiga. Yang kedua Mat'ab. Nanti ada lagi yang perempuan satu dulu. Anaknya Abu Lahab itu, 4 itu, yang masuk Islam pertama yang perempuan, masih awal-awal Durrah gitu. Itu nikah awal-awal, masuk Islam awal-awal. Kemudian antara anak yang ke-1 dan kedua, Utbah dan Mat'ab itu nikah ketika pembebasan kota Mekah. Setelah dibebaskan kota Mekah, dibuka, direbut, masuk Islam saat itu. Nah, yang tidak masuk Islam yang Utaibah. Utaibah ini jahat nirupa pakai, sampai Nabi mendoakan, mudah-mudahan kau dimakan anjing dari anjing-anjing Allah. Terbukti ketika dia sedang dagang ke Syam, kulakan, singgah di sebuah gua, bermalam, didatangi singa, diterkam singa, dan dibawa, diseret, nggak tahu kemana, apa entong dimakan apa. Itu Utaibah, doa Nabi dikabul. Itu anak-anaknya Abu. Nah, ketika Nabi mulai dakwah, tadi memanggil kerabatnya itu, Nabi berkata kepada kerabat yang hadir,
hampir semuanya hadir. Yang berhalangan hadir ngirim utusan tetap. Setelah kumpul, Nabi kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian. Percayakah kalian? Mereka berkata, percaya. Kalau engkau mengatakan begitu, kami percaya. Karena kami tak pernah mendapatkan sekalipun engkau berkata bohong, dusta. Sampai segitunya tuh. Memang betul orang gak ada yang menemukan Nabi berkata dusta. Karena sudah percaya sama Nabi, akhirnya Nabi berkata nyambung, kalau begitu aku kabarkan kepada kalian bahwa saya diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian, tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah, menuju Allah yang esa. Baru setelah ngomong kayak gitu geger, ternyata benar. Sekarang lihat, kami dengar sendiri Muhammad membawa agama baru. Geger itu. Nah yang paling jahat Abu Lahab itu langsung berdiri, tangannya nunjuk ke Nabi, taban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana, celaka kau ya Muhammad, apa untuk keperluan ini kau kumpulkan kami? Nabi gak jawab. Apa ya? Dimaki, taban, celaka ya Muhammad. Yang jawab Allah, bukan Nabi. Jawabnya dengan menurunkan surat Al-Yada, celaka kedua tangan, tabat celaka, yada kedua tangan, Abi Lahab kedua tangan Abu Lahab, watab dan benar-benar celaka. Jadi kata-kata celakanya diulang di awal dan di akhir. Tabat celaka dan benar-benar akan celaka. Artinya betul-betul akan celaka Abu Lahab. Di situ disebut tabat yada, kedua tangan. Yang celaka kedua tangannya saja. Disebut hanya dua tangan sih. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tidak, itu gaya bahasa Arab, menyebut sebagian untuk maksud keseluruhan. Yang celaka semua jasadnya, tidak hanya dua tangan. Kalau di situ disebut hanya dua tangan, karena kedua tangan inilah yang paling aktif melakukan aneka macam kejahatan kepada Nabi dan umat Islam, sahabat-sahabat Nabi. Selain lisannya, selain lisan, kedua tangan itu. Kemudian Bapak Ibu, di situ tabat yada Abi Lahab wa tab, itu ada qalqalah gitu. Ada qalqalah, wa tabba itu ada qalqalah. Tulisannya kan fathah, wa tabba. Tetapi karena berhenti akhir ayat, maka bacanya kan disukun. Ini karena akhir ayat, maka kan bacanya disukun, mati. Karena disukun karena ba, maka qalqalah. Nah qalqalah itu kan kita kenal ada dua, qalqalah sugro dan kubro. Sugro itu kalau huruf qalqalahnya tengah ayat, iqra, itu kecil, pantulannya kecil. Nah kalau yang akhir ayat, kul huwallahu ahad, d. Nah ini akhir ayat, tapi ada tasdid ini, maka bacanya beda. Kalau
Qalqalah kubro yang tidak ada tasdidnya kan pantulannya langsung. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung. Ini ada tasdidnya maka ditahan. Dua harokat, dua ketukan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tahan dulu baru kemudian keluar qalqalahnya. Jadi beda dengan qalqalah akbar, qalqalah kubro. Oleh karena beda, maka ada yang menamakan, dikasih nama qalqalah akbar. Berarti qalqalah ada 3, sughra, kubro, akbar. Akbar itu kalau ada qalqalahnya, biasanya bil haqqi. Itu karena tasdid qafnya berhenti maka dikolkolahkan akbar, ditahan dulu baru keluar kolkolahnya bil haq, itu baru keluar kolkolahnya watab. Tabat, celaka. Yang celaka Abu Lahab. Kapan Abu Lahab meninggal? Abu Lahab meninggal itu seusai perang Badar, kurang lebih 7 hari sepulang pasukan Mekah yang menderita kekalahan pulang ke Mekah. 7 hari kemudian kurang lebih lah meninggal. Abu Lahab sendiri tidak ikut perang karena sakit, tapi dia membayar orang untuk menggantikan dia. Bahkan dana harta yang dia miliki pun dia serahkan untuk biaya akomodasi, transportasi, dan seterusnya. Dia yakin betul bahwa kaum musyrikin Mekah pasti menang. 3 kali lipat lebih jumlah pasukan, senjatanya lengkap dibanding dengan Nabi dan para sahabat sepertiga. Maka yakin betul menang, tapi ternyata sakitnya sakit apa? Abu Lahab sampai gak bisa ikut perang. Sakit seperti bisul sekujur tubuh. Hanya 1-2 loh, di sekujur tubuh kena sakit. Maka dia tidak bisa ikut perang. Terus selama perang pasukan itu sedang ke Madinah sana, ke Badar itu, dia selalu menunggu kabar bagaimana beritanya. Padahal dia pasti menang, yakin pasti menang. Ternyata setelah mendengar kabar, tambah stres, bisulnya tambah banyak, akhirnya mati. Bisulnya baunya busuk. Sampai ketika meninggal, tidak ada yang berani mendekat. Ketika sakit juga nggak ada yang berani mendekat, takut ketularan, apalagi baunya busuk. Sampai setelah meninggal, 3 hari meninggal, maka nggak ada yang ngurus jenazah, takut mendekat. Nggak keluarganya, apalagi orang lain, keluarganya aja emoh. Tapi kan harus dikubur. Yang gali lubang untuk memasukkan ke lubang, nggak mau mendekat juga. Pakai kayu panjang didorong sampai dicemplungkan masuk ke lubang yang sudah dibuat. Terus nimbunnya juga nggak kayak kita ditimbun orangnya di situ, pakai batu dari kejauhan dilempari sampai penuh kuburannya. Betul-betul celaka.
Sudah meninggalnya saking menahan sakitnya saja sudah, apalagi malu, bahkan keluarganya pun mestinya ikut malu. Malu, saya sering menggunakan kata malu ngeledek siswa. Malu pak, malu ngkon gawa palu be ora ka malu. Jadi itu asbabun nuzulnya, penolakan Abu Lahab paman Nabi Muhammad yang bernama Abdul Uzza adalah salah satu musuh paling gigih terhadap dakwah Islam di Mekah. Dia mengancam, mengejek, dan berusaha melepaskan diri dari ikatan kekeluargaan dengan Nabi hanya untuk menunjukkan kebenciannya terhadap Islam. Setelah peristiwa turunnya surat Al-Lahab ini, Abu Lahab tambah marah, tambah benci kepada Nabi. Akhirnya anaknya yang menikahi putri Nabi disuruh cerai, dipaksa cerai. Ruqayyah cerai dengan Utbah Pat'am itu tadi. Nanti setelah cerai itu nanti kemudian dua anak Nabi itu, pertama Ruqayyah dulu nikah dengan Utsman bin Affan, nikah dengan Utsman, tapi nggak lama, kalau nggak salah hanya 2 tahun Ruqayyah meninggal. Setelah meninggal nikahi Ummu Kulsum. Utsman nikahi adiknya Ummu Kulsum itu. Jadi Utsman bin Affan itu menantunya Nabi, menantunya Abu Bakar. Utsman bin Affan menantunya Nabi. Bahkan Utsman itu nikahi 2 putrinya Nabi. Maka dia dijuluki Dzunnuraini, Bu yang memiliki nur cahaya. Nuraini 2 cahaya, pemilik 2 cahaya. Cahaya itu adalah 2 putri Nabi. Utsman dijuluki lelaki yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi. Baru tahu Bu. Yang terkenal Fatimah sih ya? Iya. Iya. Disitulah pentingnya ngaji. Jadi tidak tahu jadi tahu. Turunnya surat ini adalah respon langsung dari Allah sebagai jawaban atas keangkuhan dan pengingkaran Abu Lahab terhadap pesan tauhid yang dibawa keutamaan membaca dan merenungkan surat Al-Lahab mengandung berbagai keutamaan spiritual dan intelektual bagi pembacanya. Memahami surat ini memperkuat keimanan dan kesadaran akan kekuasaan. Ada pelajaran tauhid di dalam surat Al-Lahab, menunjukkan bagaimana Allah membela nabinya dan memberikan peringatan kepada mereka yang mendustakannya. Pelajaran keimanan, mengimani Nabi sebagai Rasul, mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kan itu yang ditolak oleh Abu Lahab. Abu Lahab tak mempercayai Nabi bahwa Nabi seorang Rasul, padahal itu bagian rukun iman. Abu Lahab juga tak mau percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang layak disembah. Padahal itu keutamaan dari iman.
punya nyembah berhala yang banyak. Allah yang esa diingkari. Ada motivasi spiritual membangkitkan takut kepada Allah dan kesadaran akan pentingnya menerima ajaran Islam dengan penuh sungguh-sungguh. Bayangkan saja Bapak Ibu, disuruh nyembah Allah, ninggalkan berhala-berhala, jawabannya malah celaka kau ya Muhammad. Ini sesuatu yang luar biasa, permusuhan bencinya kepada Islam dan umat Islam. Maka kita justru harus takut kepada Allah, jangan sampai kita celaka seperti Abu Lahab. Kata-kata tabat yada cukup untuk Abu Lahab, bukan untuk yang lain. Bapak dan Ibu, ini kan berarti membongkar, menceritakan keburukan orang ya. Yang ceritakan Allah, berarti nggak apa-apa dong. Ya, dan memang di hukum kita juga ada saatnya kejelekan orang harus dibeber. Misalnya di sidang pengadilan. Tuh. Tapi kalau yang tidak seperti itu jangan membeber aib. Fir'aun, Abu Lahab, ini dibeber ini kejelekannya. Karena apa? Saking jahatnya, saking kafirnya. Bahkan Abu Lahab itu masuk di surat Al-Baqarah, orang kafir yang di innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Orang kafir itu sama saja. Jadi orang kafir kan tidak semuanya yang dimaksud orang kafir sama saja, diingatkan atau tak diingatkan sama saja. Itu yang model Abu Lahab ini. Tapi nanti ada orang kafir yang kemudian masuk Islam. Tapi ada orang kafir yang divonis patok bangkrut. Contohnya Abu Lahab. Dan nyatanya sampai meninggalkan gak tobat dia. Ayem-ayem loh, dituruni surat ini surat Al-Lahab. Orang urusan tenang baik itu. Memusuhi Islam, merasa benar. Bapak Ibu, Nabi kan suka dakwah door to door, dari satu kampung ke kampung lainnya, satu kabilah ke kabilah yang lainnya. Itu Nabi ketika dakwah, nanti ada orang yang ngintili di belakangnya. Begitu Nabi selesai dakwah di suatu kampung, nanti orang itu akan datang teromongan dakwahnya Nabi. Jangan percaya orang ini, ki wong edan, wong gila dan seterusnya. Ditanya, itu siapa? Abu Lahab. Selalu ngintil kemana Nabi dakwah, tapi untuk mengkanter. Setelah Nabi pergi, banyak kaum muslim yang membaca surat ini sebagai bagian dari wirid dan wirid harian untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Bapak dan Ibu, sengaja kan Allah letakkan kisah ini di surat pendek, surat tersendiri, tidak dimasukkan ke dalam Al-Baqarah misalnya yang panjang-panjang, berdiri sendiri. Biar apa? Karena pendek, kita sering membaca. Ketika kita sering membaca, berarti kita sering diingatkan kesiapsiagaan kita dari ancaman-ancaman delahabian. Saya delahabian, orang-orang yang seperti Abu Lahab karakternya. Itu banyak akan selalu. Dan kehidupan kita ini adalah pengulangan sejarah. Hidup itu pengulangan sejarah.
Hidup itu sejarah yang berulang. Kejadian masa lalu tetap akan terjadi. Orang-orang setipe Abu Lahab akan tetap muncul pada setiap generasi, termasuk kita di akhir zaman seperti ini. Saya itu kalau menyaksikan janda, sewa tempor, pengennya kayak Natak. ya Allah. Nyetili tadi. Padahal Islam KTP-nya itu. Atau termasuk kalau ngelihat kata-katanya, ya mohon maaf, LBP misalnya. Model-model begini ini. Ngomongnya keras, saya ini tentara, jangan macam-macam. Nggak mau bayar pajak, pindah dari Indonesia. Baramu. Ayat yang pertama itu tadi, tabat yada abi lahabin wa tab. Celakanya kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Dan itu terbukti, ini bukan bohongan. Allah membuktikan ucapannya. Betul-betul Abu Lahab celaka. Ayat pertama ini menggunakan kata tabat 2 kali untuk penekanan maksimal. Ini bukan hanya doa, tetapi suatu kepastian dari Allah tentang kebinasaan. Pengulangan penekanan merupakan totalisasi kehancurannya, baik harta, usaha, reputasi, semuanya akan lenyap. Kedua tangan disebutkan karena tangan adalah instrumen untuk melakukan kejahatan, memukul, menolak kebenaran, dan lain sebagainya. Harta dan usaha tidak bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta kita itu bisa jadi ada 2 macam. Harta seseorang itu bisa jadi 2 macam atau lebih. Macam yang pertama, harta warisan, bukan hasil usaha kita. Wong tuane aku orang waris apa-apa. Ya orang apa-apa. Itu takdirmu. Tapi kan banyak orang yang kaya karena warisan orang tua. Ini Abu Lahab termasuk. Di antara kekayaan yang dimiliki itu warisan orang tua. Terus wama kasab, dan apa yang diusahakan dari hasil usahanya kita. Jadi kekayaan itu minimal ada 2. Hasil warisan, hibah, hadiah atau apa, ditambah dengan yang usaha. Rezeki nomplok lah yang pertama. Wariskan rezeki nomplok. Tapi kadang orang-orang sadar ya, rezeki nomplok bukan hasil usaha sendiri, tapi ribut. Ini saya lagi apa ya? Lagi apa namanya ya? Kemarin malam apa ya? Malam Selasa atau malam apa? Saya datang ke rumahnya.
ribut warisan, adik, kakaknya perempuan meninggal, punya suami tapi nggak punya anak. Jadi menantu laki-laki ini diusir oleh kakak adik yang lain. Anaknya kan banyak. Saya datangi itu yang lepeng yang benar. Itu Mbak Yunya meninggal, suaminya disuruh pergi. Sudah tidak berhak lagi menempati rumah. Padahal rumah yang ditempati warisan punya istrinya dari orang tuanya. Versi kakak adiknya, karena itu harta waris dari orang tua, karena sudah meninggal istrinya, maka itu harus dikembalikan ke keluarga lagi. Jadi suaminya nggak boleh ngambil, padahal salah kan. Itu sudah jadi hak milik istri, walaupun itu warisan. Setelah dibagikan, diterimakan kan jadi hak milik. Karena hak milik, dia meninggal, suami dapat separuh karena tidak ada anak. Nah, ini nggak boleh, harus keluar. Ini yang saya datangin bela secara agama kan berhak. Ini masih ruwet ini Pak. Perlunya sekarang paling lama ya. Iya betul. Paling lama sudah Bisa. Padahal kakaknya karena orang tuanya kaya, tapi masih kurang saja. Saya bilang, mau nanya ke siapapun, ke ustadz manapun, ke pengadilan agama, ke pengadilan umum, kemanapun jawabannya mesti sama. Oh, ini udah jelas ayat An-Nisa ayat 12. Suami kalau istri meninggal tak punya anak, dapat separuh dari harta yang ada. Nah, separuhnya tinggal dibagi untuk adik istri yang meninggal itu. Suami itu ahli waris tetap loh. Ahli waris tetap itu ayah ibu. Ayah ibu kalau masih hidup gak ada yang menghalangi. Suami atau istri gak ada yang menghalangi. Anak gak ada yang menghalangi. Tiga nih, ayah ibu, suami istri, anak. Kalau kakak adik bisa terhalang. Kalau ada anak laki-laki, udah kakak adik ngelambil. Ini karena nggak punya anak, perempuan pun juga nggak punya. Maka dia jadi dapat, tapi maunya semuanya. Suaminya suruh pergi. Suami itu sudah dengan adanya pernikahan, maka dia menjadi ahli waris. Sebaliknya kalau suaminya meninggal, harta suaminya istri dapat dari harta suami. Kan juga waris. Oh, harta tadi ya, cerita harta. Harta itu ada harta rezeki nomplok yang bukan usaha sendiri, dan ada yang usaha kasabnya sendiri. Nah, Abu Lahab ini dua-duanya punya. Hartanya banyak, tapi sayang imannya tak mendukung. Bahkan kafir, bahkan seluruh harta yang dimiliki dia gunakan. Itu ketika perang Badar itu dia nggak ikut, dia menyumbang banyak sekali dari hartanya itu. Karena akan menangi Nabi sih senangnya nemen. Tapi ternyata kalah, makanya tambah stres. Akhirnya bisule tambah banyak. Kayak siapa ya saya ya. Ya nggak tahu ya, sakit bisul yang jelas sakit kulit yang luar biasa sekujur tubuh. Kasih bisa ngobati baune bajing. Ada yang mengatakan sakitnya bisul. Ayat ini mengajarkan bahwa harta bukanlah ukuran kesuksesan sejati di hadapan Allah. Harta bukanlah ukuran kesuksesan sejati di hadapan Allah.
orang sing korupsinya sampai berapa, Ustaz? 300 ada yang 300. artis. Harvey Muiz itu ya. 900 tuh. 900 triliun. Ya Allah, 1 triliun bisa kena 900 triliun ya. Pan gua apa? Duit pirang-pirang kayak ku. 1 miliar, kenapa Edi? Terus. Lumayan loh. Wis rasa akeh-akeh 1 miliar bae. PPK beres, musola beres kok. Oh, Mereka lancar. heran orang kalau silo sudah punya harta banyak masih punya kan gua apa? Banggaan. Ada orang kaya meninggal, akhirnya dia pengumuman siapa ada yang berani nemeni saya selama 40 di kuburan. Masuk, jadi kuburannya dibikin sedemikian rupa, ada orang yang jaga di situ. Ada orang tukang miskin, tukang kayu, kerjanya luruh kayu. Harta yang dimiliki hanya kapak. Harta yang dimiliki hanya kapak itu ya untuk cari kayu, nanti kemudian dijual. Tergiur, siap, mau. Jadi sudah setelah dikubur dia ikut masuk ke dalam. Setelah selesai pemakaman, malaikat bukan akhir datang. Tapi yang ditanya bukan maknanya, yang ditanya tukang kapak yang nonggoni ini pun siapa dari nengkene, tukang kayu nggawa kapak pun siapa dari nengkene kan itu. Itu gini saya menjaga di sini, dijanjikan nanti separuh dari harta orang yang meninggal ini untuk saya dikasih. Ya nggak ada yang mau, saya mau. Terus kamu apa itu? Apa kerjaanmu? Saya tukang kayu. Kerjanya apa tukang kayu? Cari kayu. Bukan bikin mebel tapi cari kayu. Cari kayunya pakai apa? Ini kapak saya ini, dibawa kapaknya. Itu kapak dari mana? Dapat beli. Belinya di mana? Ditanya masalah kapaknya. Ditanya macam-macam sampai sulit. Akhirnya pergi hari berikutnya datang lagi nanya masalah kapak lagi. Setelah panjang beberapa hari nanya masalah kapak, terus kamu yang dipotong itu kapakmu untuk motong kayu, kayunya dari mana? Kayu di tengah hutan. Hanya siapa? Nggak ada yang punya. Kamu yakin kayunya nggak ada yang punya? Coba kalau ada yang punya gimana? Kesimpulannya hampir 40 hari ditanya terus oleh malaikat hanya masalah kapak. Barang hari ke-40-nya datang lagi muka Nadir. Lari dia keluar loncat, aku nggak sanggup. Pulang ke istrinya cerita begitu, aku nggak sanggup sih kenapa? Aku mas kapak baru punya kapak saja sampai 40 hari orang tong-tong ditanya. Bagaimana kalau saya dapat harta separuh hartanya dia, orang wis aku mau cerita kayak gitu, tapi mungkin ada cerita bodoh. Pantas. Itu kalau kayunya potongnya ukurannya berapa? Sama enggak potongannya? Ya kira-kira ya. Orang mungkin kudu sama. Lah kalau nggak sama nanti harganya padahal sama, panjangnya beda-beda gimana? Ditakoni kabeh wae. Ora sanggup. Pak 40 dina ora rampung. Itu betul Pak Bu. Hisab itu nanti panjang lemah. Sama tanya aku berapa hari dia ditanya.
hanya orang miskin dan duluan masuk. Orang miskin beriman loh. Ini lagi dunia memandang dengan sebelah mata orang miskin tuh karena sugih. Begitu di sana yang dipandang sebelah mata dada. Masuk surga duluan. Dia masih antri. Dengan kalau shopping tuh di mall, bawa keranjang kereta, keranjang dorong itu, semakin banyak isinya, semakin banyak yang jenengan ambil dari rak itu, mengkasir semakin lama. Dengan harta yang kita miliki yang dibawa mati, semakin banyak harta, bulannya orang suahake apa. Persak toko. Kan kita kon. Allahu Akbar. Harta usaha tadi api neraka yang berkobar. Saya selah narang zata lahab. Sa huruf sa sin akan yasla masuk naron api neraka. Zata yang memiliki lahab. Lahab itu tadi pucuk yang meronta-ronta. Itu nanti manusia dilempar, itu lempar, itu sudah ngejar, malah kayak bensin dibakar. Saya pernah sekarang bakar sate sendiri, itu agak repot sekali, bikin wak-waknya repot. Kalau zaman dulu pakai minyak tanah, lebih gampang, disiram, dibakar, kipas-kipas. Sekarang pakainya bensin, wah langsung tuh. Apalagi kalau iya monyok itu tuh bahaya, nggak mudah itu. Itu baru api dikasih bensin, bensin kan bahan bakar. Nah neraka itu bahan bakarnya an-nasu wal hijarah. Manusia itu kan bensin. Jadi ketika manusia dimasukkan ke neraka, nyambar apinya karena bahan bakar. Alhamdulillah. Abu Lahab ayam-ayam baik. Kenapa ayam-ayam? Karena nggak percaya. Kepastian azab. Kata saya selalu mengandung makna kepastian dan ketenangan dalam menunggu. Abu Lahab ayam itu nunggu kok ayam men. Seolah-olah Abu Lahab sudah ditetapkan masuk neraka, padahal kan belum, tapi ya memang pasti masuk neraka karena celakanya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ini bukan ancaman yang mungkin terhindarkan, tetapi ketentuan yang pasti akan terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksaan khusus neraka Dzata Lahab yang berkobar menunjukkan kualitas siksaan yang luar biasa dahsyat. Api yang terus menyala dan menyiksa tanpa henti untuk selamanya. Gosong ireng angus pan mati kembali seperti semula. Gosong ireng maning kembali seperti semula. Gosong ireng maning kembali seperti semula. Kenapa begitu? Liyadukul azab, agar mereka merasakan siksa. Allah kejam ora Pak Bu, bisa dibakar kayak kejam ora Pak Bu. Mana ora bilang mending kejam kayak orang kepenak. Orang kejam nyatane manusia disiksa kayak begitu. Istri Abu Lahab dan tali neraka, wamro'atuhu hammalat atau wamro'ah imro'ah, kan ini istri.
Allah sampai nggak mau nyebut sebagai istri, dikatakannya imro'ah. Imro'ah itu seorang wanita, dan wanitanya di bahasa Indonesia, dan wanitanya dan istrinya. Allah bahasanya itu sampai dan wanitanya, saking sengit, saking sewote. Wamro'atu, dan wanitanya. Imro'atuhu kan wanita, nggak jelas wanita siapa, yang mana. Saking sengitnya akhirnya dikatakan, padahal udah jelas ya Ummu Jamil itu. Julukannya Ummu Jamil karena memang Ummu Jamil itu first lady-nya Mekah. First lady-nya Mekah. Kalau Abu Lahab bukan first man, bukan laki-laki nomor satu, masih ada Abu Sufyan. Abu Sufyan kakaknya Ummu Jamil ini, kepala suku Mekah itu, kepalanya kan Abu Sufyan. Ummu Jamil itu adiknya Abu Sufyan. Orangnya ya Cantik sekali. ayu dan macam-macam lah, first lady. Moblong lah. Glowing. First lady. Kan aslinya Arwa. Nama aslinya Arwa. Nama juluknya Ummu Jamil. Arwa bin Harb bin Umayyah. Cantik. Binti ya, bukan binti. Binti Harb. Abu Sufyan kakaknya binti Harb. Jadi first lady, manusia yang perempuan yang terhormat sekali. Tapi setali 3 uang dengan suaminya, cocok, nemen-nemen cocok. Biasanya suami istri cocok ya, biasanya. Hammalatal hatab. Hammal itu dari kata hamila, ibu yang hamil. Hamil dari bahasa Arab loh ya. Ibu yang hamil itu dikatakan hamil. Hamil. Hamil itu membawa, karena perutnya ada janin, dibawa kemana-mana. Hamil dari kata hamilah yang membawa. Hamil yang membawa. Hamil jadinya. Hamalah itu nggawa, sering gawa, menyatakan sering dan banyak. Aslinya hamil. Hamalah alim, orang pinter. Alamah, profesor, sangat pinter. Kalau bahasa Arab begitu, yang sangat pinter alamah, itu pinter. Kalau biasa, pinter biasa, alim, orang pinter. Tapi yang berbahasa Indonesia, orang sing pinternya nemen, alim ulama. Harusnya ulama aja ya. Harusnya ulama saja. Iya, harusnya ulama saja, tapi alim ulama. Biasa bahasa Indonesia karena pengambilan dari bahasa lain, akhirnya konstruknya jadi begitu. Ya bukan berarti merendahkan bahasa Indonesia, tapi memang kita harus akui bahasa Indonesia bahasa miskin, diambil dari bahasa-bahasa lain gitu. Ya macam, karena datang kemudian, sejarahnya tidak panjang. Kalau bahasa Arab sejarahnya panjang, bahasa Cina sejarahnya panjang, Mesir sejarahnya panjang. Indonesia kan tidak panjang. Karena tidak panjang, akhirnya sudah ada budaya sebelumnya lebih masuk. Sembahyang, kan sembah itu kan yang itu Tuhan, Menyembah Tuhan. yang itu Tuhan, menyembah
sembah Tuhan, jadilah sembahyang. Bruk itu bahasa Belanda. Sepur itu bahasa Belanda. Hanya berpengaruh karena kita dijajah mereka, berpengaruh. Tapi Islam tidak jajah Indonesia, ya kan? Islam tidak jajah Indonesia, tapi pengaruh bahasa banyak sekali tadi. Amil, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua tuh. Dewan, diwan, perwakilan, wakil, rakyat, rakyat. Cerela ibu Bisa masuk ya Pak? Matiin aja dulu. Bluetooth Iya. Iya, dari luar. Bisa masuk sini ya suaranya. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, adalah sekutu aktif Abu Lahab. Ummu Jamil itu julukan aslinya Arwa bin Harab binti Harab. Dia menyebarkan rumor jahat dan membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar itu kiasan. Hammal tadi belum rampung ya. Hammalah sering gawa apa? Hatob itu kayu bakar. Itu kiasan istilah. Kalau bahasa sekarang ngompori, itu kompor, ngompori. Merasakan ada neraka selamanya. Hikmah dari pelajaran surat bahaya pengingkaran, menolak kebenaran dan menolak Rasul akan membawa kehancuran dunia akhirat. Kekayaan dan kekuatan tidak bisa melindungi dari murka Allah. Ketegasan ilahi, ketegasan Allah. Allah menegaskan janji dan ancamannya dengan sempurna. Peringatan dalam Al-Quran adalah bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Tabbat yada, celaka Abu Lahab itu betul-betul celaka. Tidak hanya tangannya, tapi sekujur tubuh. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhir. Pengaruh keluarga, istri dan anggota keluarga dapat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Bermitra dalam dosa membawa konsekuensi bersama. Banyak orang tua hancur karena anaknya, karena ulah anak. Orang tua ayahnya dipecat, akhirnya masuk penjara gara-gara ulah anak, gara-gara ulah istrinya. Istri malu gara-gara ulah suami. Bapak Ibu benar orang sih yang Black Mamba Sahroni ketika dijarah ada sesuatu hitam tuh, kan istrinya malu, bener enggak sih, padahal belum tentu bener loh. Dengan jangan ikut-ikut nyebar kalau kayak iya, itu belum tentu benar. Siapa tahu bukan dari Sahroni, difoto ditaruh di situ untuk menghancurkan Sahroni, kan bisa saja. Kita ketika mendapatkan berita jangan mudah-mudah kemudian langsung di-share ulang. Tabayun dulu, cari tahu kebenarannya, jangan sampai menjadi fitnah yang tersebar. Refleksi diri. Artinya kalau tadi ada anak yang berbuat tidak baik, orang tuanya kena apes. Ini suami tidak baik, berbuat kata-kata yang tidak baik, istri anak kena
bes. Pembaca diajak introspeksi, apakah kami mengikuti jalan kebenaran atau menolak petunjuk Allah seperti Abu Lahab. Kelahabian itu pasti akan muncul pada setiap generasi. Kesimpulan dan refleksi akhir, surat Al-Lahab adalah bukti nyata kekuasaan Allah dan ketepatan janjinya, sebuah kebenaran yang tak terbantahkan dalam sejarah dakwah Islam, bahwa Abu Lahab benar-benar celaka. Ini menegaskan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Allah membalas mereka yang mendustakan Rasulnya dan bersikap sombong terhadap kebenaran, sementara mereka yang beriman dan beramal soleh mendapatkan cahaya dan kebaikan di dunia dan juga akhirat. Membaca dan merenungkan surat ini mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah, memperkuat iman, dan mengambil hikmah dari peringatan yang dibawa Nabi Muhammad kepada umatnya. Wallahu a'lam.